فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Adabiz Zafaf karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Adabiz Zafaf karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Yang mana barakallahu fikum kita telah sampai pada adab yang ke-33 dari adab-adab pernikahan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Di mana pada adab-adab sebelumnya beliau membahas apa yang berkaitan dengan menghadiri undangan dan bahwasanya menjawab undangan adalah perkara yang wajib untuk dilakukan. Bahkan sekalipun orang yang diundang berpuasa. Dan kalau kiranya dia datang dan membatalkan puasanya, maka tidak ada kewajiban qada puasa selama itu adalah puasa sunnah. Kemudian kata penulis rahimahullah, tarku hudurid da'wati allati fiha ma'siyah. Tidak menghadiri dakwah, tidak menghadiri undangan yang padanya terdapat kemaksiatan. Nah, yaitu kewajiban menghadiri undangan yang telah lalu penyebutannya akan gugur. Kewajiban tersebut gugur apabila dalam acara undangan tersebut didapatkan maksiat dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban undangan adalah syariat Allah yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada hambanya
Apabila pada undangan tersebut ada yang menyelisihi agama Allah, maka kewajiban itu pun gugur berdasarkan hak Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu disebutkan. Wala yajuzu hudur da'wati idza ishtamalat 'ala ma'siyah. Tidak boleh menghadiri dakwah apabila mengandung kemaksiatan, apabila pada undangan tersebut terdapat kemaksiatan. Wala yajuzu hudur da'wati idza ishtamalat 'ala ma'siyah. Tidak boleh menghadiri undangan apabila pada acara undangan tersebut terdapat kemaksiatan. Illa ayyaqsida inkaraha wa muhawalata izalatiha. Kecuali apabila orang yang diundang tersebut ingin mengingkarinya dan berusaha untuk menghilangkan kemungkaran itu. Baik. Kalau dalam undangan tersebut acara pernikahan itu didapatkan kemaksiatan, maka pada dasarnya hukumnya gugur. Kecuali apabila orang yang diundang adalah orang yang teranggap dari kalangan kerabatnya yang dituakan, atau dari kalangan kerabatnya yang disegani, atau dia adalah seorang yang ditokohkan walaupun bukan dari kerabatnya. Sekiranya dia hadir, kehadirannya itu bisa menyingkirkan kemungkaran tadi. Sebagaimana dia mengingkari kemungkaran yang ada, maka tidak masalah untuk dia datang dengan maksud itu. Bukan dengan maksud menghadiri undangan. Baik, tapi maksud tujuannya adalah memberikan pengingkaran dan menghilangkan kemungkaran tersebut dalam acara undangan tadi. Fa'in uzilat, kalau memang bisa disingkirkan. Wa illa, kalau ternyata tidak, dia sudah datang ingkari, dia kasih nasihat, dia berusaha untuk menyingkirkan dan menghilangkan kemaksiatan yang terjadi pada acara pernikahan tadi, wajabar ruju'u, maka wajib untuk kembali. Dia harus pulang. Kenapa? Pengingkarannya dia lakukan sesuai dengan apa yang disanggupi. Setelah dia melakukan pengingkaran, dia sudah memberikan nasihat, arahan, bimbingan agar kemaksiatan tersebut ditinggalkan, tapi ternyata tuan rumah, pemilik acara tetap bersikeras untuk melanjutkan dosa kemaksiatannya, maka sudah tidak ada lagi kewajiban. Melainkan yang wajib adalah untuk meninggalkannya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba ar-Rahman, idafatut tasyrif, ini adalah bentuk penyandaran hamba kepada Ar-Rahman dalam bentuk pemuliaan. Siapa hamba-hamba Ar-Rahman? Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Sifatnya adalah apabila mereka itu tidak menghadiri az-zur, tempat-tempat pelaksanaan dosa. Walladzina la yashhaduna az-zur, mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri dosa. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka melewati sesuatu yang sia-sia, maka mereka lewat dalam keadaan penuh kemuliaan. Inilah hamba Rahman yang Allah Azza wa Jalla sanjung dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga barakallahu fikum, wajib baginya untuk ingkari. Kalau dia sudah ada, kemudian kemungkaran itu muncul, maka dia wajib mengingkari dan berusaha untuk menghilangkannya. Apabila kemungkaran tersebut tetap berlangsung, maka wajabar rujuk, wajib untuk dia tinggalkan acara, sekalipun mungkin santapannya sudah di hadapannya. Wa fihi ahadits, dan dalam hal ini terdapat beberapa hadis yang menunjukkan tentang apa yang telah lalu penyebutannya. Al-awwal an Ali radhiyallahu anhu qala. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abul Hasanain. Beliau digelari oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan sebutan Abu Turab. Dan beliau adalah pemuda yang pertama kali memeluk agama Islam. Beliau mengatakan, sana'atu ta'aman fada'autu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membuat suatu sajian makanan, maka aku pun mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a fara'a fil baiti tasawira. Maka Nabi pun datang. Lalu Nabi melihat di rumah itu ada gambar, yaitu gambar makhluk bernyawa. Faraja'a, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam pun pulang. Beliau tidak jadi masuk
beliau tidak jadi menghadiri undangannya Ali bin Abi Thalib yang saat itu selaku menantu beliau. Kenapa? Dikarenakan pada rumahnya terdapat gambar makhluk bernyawa. Dan gambar makhluk bernyawa adalah di antara perkara yang terlarang. Nah, dilarang untuk membuatnya, melukisnya, atau memahatnya, atau sekarang ini dengan cara memotret dengan HP atau ke kamera. Sama saja. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang mengambil gambar. Sehingga barakallahu fikum, sebagaimana pemilik acara tidak boleh mendatangkan gambar dan juga mendatangkan para fotografer yang mengambil gambar pengantin ataukah para hadirin, demikian juga para hadirin hendaknya tidak datang mengambil gambar pengantin ataukah mengambil gambar para hadirin lainnya. Asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah, orang yang paling keras siksanya hari kiamat. Al-musawwirun adalah orang yang mengambil gambar. Hati-hati. Nah, sebagaimana barakallahu fikum, gambar makhluk bernyawa yang dibiarkan di dalam rumah adalah di antara perkara yang tidak sepantasnya. Sebagaimana akan datang penjelasan dari Nabi. Faraja'a, Nabi pun kembali. Begitu ada gambar makhluk bernyawa. Faqultu ya Rasulullah ma arja'aka bi abi anta wa ummi. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Rasulullah, apakah yang membuatmu pulang? Aku siap menebus engkau dengan bapak dan ibuku. Itu dia mempertegas pertanyaannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan dia pun rela untuk mengorbankan bapak ibunya sendiri demi jawaban ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi menjawab, inna fil baiti sitran fihi tasawir. Sesungguhnya di rumah, yaitu di rumahnya Ali bin Abi Thalib, ada satu tirai. Di tirai tersebut terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Dan sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang malaikat sebagai sosok teladan dalam hal ini. Karena malaikat Allah Azza wa Jalla adalah malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sosok yang tidaklah bermaksiat kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan. Dan mereka adalah sosok yang senantiasa melakukan apa saja yang Allah suruh kepada mereka. Dengan artian apabila malaikat saja tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya, ini dalil bahwasanya masuk di rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya adalah maksiat. Karena malaikat itu tidak bermaksiat. Tatkala mereka tidak masuk, itu gambar. Itu adalah gambaran bahwasanya malaikat tidak akan melaksanakan kemaksiatan, dan masuknya malaikat ke rumah yang ada gambar bernyawanya adalah bentuk maksiat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan sekalipun itu undangan dari menantunya sendiri. Nah, Ats-tsani, hadits yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Annaha asyarat numruqatan fiha tasawir. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha membeli bantal, numruqatan ay wisadatan, bantal. Pada bantal tersebut terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Nah, disebutkan gambar makhluk bernyawa, dan itu yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan izin untuk menggambar gunung, menggambar pohon. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia harus melukis, kalau dia memang harus menggambar, kalau memang dia harus mengukir. Fa syajaratan aw ma la ruhalah, maka silakan dia lukis gambar pahat, pohon, atau apa-apa yang tidak ada rohnya. Sehingga berdasarkan hadits ini para ulama mengatakan tasawir, gambar-gambar yang diingkari dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah yang bernyawa, berupa manusia, berupa hewan, atau yang menyerupai manusia dari kalangan jin. Nah, atau barakallahu fikum, makhluk-makhluk khayalan yang mana gambarannya seperti manusia, baik itu Mickey Mouse, tikus yang dibuat kayak manusia,
atau Donald Duck, bebek yang dibuat kayak manusia, berjalan seperti manusia, berbicara seperti manusia. Nah, semuanya adalah gambar makhluk yang bernyawa. Nah, annaha asyarat numruqatan fiha tasawir, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah membeli satu bantalan, pada bantal tersebut terdapat gambar makhluk bernyawa. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-babi. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat adanya bantal yang padanya terdapat gambar, beliau pun berdiri di pintu. Falam yadkhul, dan beliau tidak jadi masuk rumah, padahal itu rumahnya sendiri. Fa'araftu fi wajhihi al-karahiyah, kata Aisyah, maka saya pun mengetahui adanya kebencian, ketidaksenangan di wajah Nabi. Faqultu ya Rasulullah, aku pun berkata, wahai Rasulullah, atubu ilallahi wa ila rasulihi, aku bertaubat kembali kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Mada adnabtu, dosa apa yang aku lakukan? Yaitu Aisyah radhiyallahu anha membeli bantal tadi yang ada gambar makhluk bernyawanya dalam keadaan dia tidak tahu hukum. Sehingga dia pun walaupun belum mengetahui hukumnya, tapi dia menyadari bahwa dia telah terjatuh dalam satu kesalahan. Maka dia segera bertaubat, beristighfar kembali kepada Allah dan Rasulnya, lalu bertanya, dosa apakah sebenarnya yang saya lakukan? Karena suatu dosa apabila tidak diketahui bahwa itu adalah dosa, pasti orangnya akan terus melakukannya. Nah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha tentunya berusaha untuk bertanya agar dia tidak terjatuh kembali pada dosa yang sama. Nah, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Faman lam ya'rif asy-syarra minal khairi waqa'a fihi. Seorang penyair mengatakan, aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan itu, tapi agar berhati-hati dari kejelekan itu. Siapa yang tidak bisa membedakan kejelekan dari kebaikan, maka pasti dia akan terjatuh dalam kejelekan. Maka Aisyah bertanya, "Mada adnabtu?" Dosa apa yang saya lakukan? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ma balu hadhihi nufraqah?" Apa gerangan kiranya bantal tersebut? Itu kenapa tiba-tiba ada? Mengapa ada gambar makhluk bernyawanya di bantal tadi? Qultu ishtaraytuha lak litaq'uda 'alaiha wa tawassaddaha wa tuwassidaha. Aku membeli bantal itu untukmu agar kamu bisa mendudukinya dan engkau bisa jadikan sebagai bantal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan keterangan. Inna ashaba hadhihi suwar, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini. Wa fi riwayatin innal ladina ya'maluna hadhihi suwar, hadhihi tasawir, sesungguhnya orang-orang yang bekerja membuat gambar-gambar ini. Yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka akan disiksa di hari kiamat. Wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqatum, dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian telah buat. Dan wa ma hum bifa'ilihi, dan tentunya mereka tidak akan mampu bisa. Mengapa? Dikarenakan yang menghidupkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah ta'dzibun 'adzim, siksaan yang keras bagi mereka, disuruh kerja melakukan sesuatu yang tidak disanggupi. Sebagaimana tersiksanya seseorang untuk disuruh angkat beban berat di mana dia lemah dan tidak mampu. Angkat kok. Dalam keadaan dia tidak bisa, maka dia akan tersiksa batinnya, bukan hanya dengan fisik tersiksa, tapi batinnya pun tersiksa dengan perintah untuk melakukan sesuatu yang tidak disanggupi. Dan ini diantara bentuk ta'dzib, siksaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang suka menggambar atau memotret gambar makhluk bernyawa. Uhyu ma khalaqtum, hidupkan yang kalian telah buat. Apa-apa yang telah kalian buat itu hidupkan coba. Dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak disanggupi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, wa innal baital ladzi fihi mithla hadhihi suwar la tadkhuluhul malaika. Dan sesungguhnya rumah yang padanya ada seperti gambar-gambar ini tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Qalat fama dakhala hatta akhrajatuha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumah sampai saya pun mengeluarkan gambar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam ta'liq di bawah,
fihi dalilun ala anna man du'iya ila walimatin fiha syai'un minal manakir wal malahi fa innal wajiba alla yajiba. Dalam hadits ini terdapat dalil bahwasanya siapa saja yang diundang untuk menghadiri walimahan, pada walimahan tersebut terdapat sesuatu dari kemungkaran, wal malahi, demikian juga alat-alat hiburan seperti musik, gendang, gitar, piano dan semisalnya, atau biduan, penari yang berjoget di hadapan yang bukan mahramnya dengan pakaian-pakaian yang menampakkan lekuk tubuhnya atau bahkan auratnya. Fa innal wajiba alla yujiba, maka yang wajib adalah tidak menghadirinya. Illa yakuna mimman law hadara yutrak au yurfa bihudurihi au binahyihi, kecuali dia di antara orang yang apabila hadir kemaksiatan itu ditinggalkan, atau dengan kehadirannya kemaksiatan itu tidak lagi berlaku, atau dikarenakan larangan yang dia larang. Nah, apabila dia orang yang teranggap ditokohkan, didengar, maka dia hadir untuk mengingkari. Dan ini barakallahu fikum yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau datang situ untuk mengingkari. Beliau menjelaskan pengingkarannya kepada Ali bin Abi Thalib sebagaimana pengingkarannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata penulis, qultu wa dhahiru hadzal hadits mukhalifun li hadits Aisyah al-ati fil mas'alah. Dan yang zahir dari hadits ini menyelisihi hadits Aisyah yang akan datang dalam pembahasan yang ke-38. Sekarang kita berada pada poin yang ke-33. Ini akan datang pembahasannya. Fa inna fihi ma yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam ista'mala sitra alladhi fihi suwar. Karena dalam hadis tersebut, yaitu pada pembahasan yang ke-38 nanti, di situ dia disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menggunakan kain tirai yang ada gambar makhluk bernyawanya. Sementara dalam hadis Aisyah yang ada di hadapan kita, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Nabi tidak masuk sampai dikeluarkan. Sehingga sepertinya ini bertentangan. Nah. Baik. Fihi ma yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam ista'mala as-sitra alladhi fihi suwar ba'da an quti'a wa umila minhu wisadatan. Bahwasanya Nabi menggunakan kain tirai yang ada gambar makhluk bernyawanya setelah tirai itu dipotong atau dibuat menjadi dua bantalan. Perhatikan dalam hadis yang akan datang Aisyah berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha menutupi pintu rumahnya dengan kain tirai yang ada gambar makhluk bernyawanya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam seperti dalam hadis ini tidak mau masuk. Hingga Aisyah radhiyallahu anha pun merobek kain tersebut lalu dijadikan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai bantalan, sebagai pengalas. Nah, dibagi dua dan keduanya dijadikan sebagai pengalas. Baik. Amma hadza fa innahu yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam ankara dzalik. Hadisnya tadi menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan gambar yang ada makhluk bernyawanya setelah dirobek. Baik. Adapun hadis yang ada di hadapan kita, kata beliau, menunjukkan bahwasanya Nabi mengingkari hal tersebut. Wa qad haka al-Hafidz fil Fath. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah menghikayatkan dalam Fathul Bari fil jam'i bainal haditsain aqwalan 'anil ulama, dalam menselaraskan kedua hadits ini beberapa ucapan-ucapan dari kalangan para ulama, yaitu para ulama memiliki beberapa pendapat bagaimana cara menyikapi gambar makhluk bernyawa. Nah, adapun membuat telah lalu haram. Melukis, menggambar, mengukir, memotret, mengambil video makhluk bernyawa adalah haram hukumnya. Dan ini barakallahu fikum jelas. Sekarang barakallahu fikum, bagaimana dengan barang-barang yang kita masukkan? Barang-barang seperti yang kita beli di sabun atau yang semisalnya. Ada gambarnya. Dan mungkin hari ini sulit untuk menghindar dari gambar-gambar tersebut. Bahkan alat elektronik kayak lampu pun ada gambarnya. Dan rata-rata dikasih masuk cewek supaya menarik. Iya. Atau binatang-binatang. Dan ini semua adalah makhluk gambar bernyawa. Lalu bagaimana kita memperlakukannya? Baik. Kata beliau rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah mendatangkan beberapa pendapat para ulama.
menunjukkan bahwasanya para ulama berselisih dalam hal menyikapi gambar makhluk bernyawa pada tirai atau pada benda-benda lainnya. Bukan dalam membuatnya. Adapun membuatnya maka haram. Sekarang bagaimana kita perlakukan? Aqwalan anil ulama. Beliau telah menyebutkan banyak pendapat tentang dari kalangan para ulama. Wa dzakara huwa min indihi wajhan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dari dirinya sendiri satu pendapat, menunjukkan bahwasanya pada kasus khilafiyah di sana ada pendapat, maka seseorang mungkin bisa berusaha untuk mencari ijtihadnya sendiri. Apabila pendapat-pendapat yang disebutkan oleh para ulama terdahulu itu masih kurang sempurna, atau dia melihat bahwasanya pendapat tersebut, opini yang dia datangkan dari menggabungkan hadis-hadis itu kurang tepat, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mendatangkan pendapatnya sendiri. Dan tidak boleh barakallahu fikum dalam kasus seperti ini seseorang menuduh yang menyelisihinya mubtadi'. Dan tidak didapatkan barakallahu fikum setelah adanya kasus perselisihan dalam bagaimana menyikapi gambar makhluk bernyawa, para ulama saling mentabdi'. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin sebelumnya barakallahu fikum At-Tuwaijiri, Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya para ulama, mereka berpendapat bahwa makhluk gambar bernyawa yang ada pada produk, baik itu pada pakaian, baik itu pada tirai, ataukah pada selendang, ataukah pada pakaian, atau barakallahu fikum pada sejadah dan semisalnya, maka itu cukup untuk dihapus roman wajahnya. Dan dengan menghapus roman wajahnya maka itu sudah cukup dan tidak masuk dalam pelarangan, dan juga para malaikat bisa masuk ke rumah dalam keadaan seperti itu. Beda halnya dengan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Demikian juga Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri dan ulama lainnya. Mereka beranggapan bahwasanya tidak cukup menghapus roman wajahnya, tapi mereka ingin untuk menghilangkan wajah daripada atau kepala daripada gambar-gambar makhluk bernyawa itu. Dan di sini jelas bahwasanya perselisihan dalam menyikapi makhluk gambar bernyawa itu sudah sampai pada ulama belakangan sebagaimana telah ada di masa para ulama terdahulu. Dari dahulu sampai detik ini tidak ada satu alim ulama yang teranggap keilmuannya dan diakui dalam pemahaman agama dan bagusnya manhaj dan akidah, mereka menvonis ataukah menuduh orang yang menyelisihi pendapatnya dalam hal menyikapi gambar bernyawa itu sebagai mubtadi, pengekor hawa nafsu, atau semisalnya seperti yang dilakukan oleh orang bodoh di masa kita. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, di sini penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam suatu sisi dalam pembahasan ini menganggap bahwasanya dia harus dihilangkan kepala secara menyeluruh, tapi barakallahu fikum beliau juga mengatakan bahwa apabila dilakukan pada gambar makhluk bernyawa tersebut sesuatu yang dengannya tidak merusak barang, maka tidak masalah untuk dipergunakan. Ya, dihapus atau misalnya selama itu bisa menjaga barang tersebut dan bisa dimanfaatkan, maka tidak mengapa. Nah, sebagaimana akan datang. Kata penulis, wa dzakara huwa min indihi wajhan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dari sisinya sendiri satu arah pendapat. Wa huwa anna Aisyah radhiyallahu anha lamma qat'atis sitra waqa'a al-qat'u fi wasatis surati mathalan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha begitu memotong kain tirai tersebut, maka potongan itu terjadinya pada pertengahan gambar makhluk bernyawa. Artinya kalau itu adalah kepala, maka kepalanya terbagi dua. Ini pendapatnya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dengan artian masih ada matanya, masih ada hidungnya, masih ada mulutnya. Kalau itu dibagi dua tepat di tengah. Nah, fakharajat an hayhatiha, sehingga keluar dari keadaannya. Falihada shara yartafiqu biha. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam pun merasa nyaman dengan kain yang sudah dipotong dua oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa yu'ayyidu hadzal jam'u al-haditsul ladzi fil bab qablah. Dan yang mendukung cara menyelaraskan yang disebutkan oleh Al-Hafidz ini adalah hadits yang disebutkan di bab sebelumnya, yaitu dalam Sahih Bukhari. Fi naqdhi suwar, dalam menghapus gambar. Wa ma sayati fi hadits Abi Hurairah, dan apa yang akan datang dalam hadits Abi Hurairah. Wallahu a'lam. Qultu, kata Syekh Al-Albani,
Wa hadzal jam'u la budda minhu, dan cara penselarasan seperti ini harus dilakukan. Nah, artinya barakallahu fikum, gambar makhluk bernyawa yang Nabi alaihi salatu wasallam duduki yang dijadikan sebagai bantalan oleh Aisyah itu sudah terpotong. Tidak lagi utuh dan sempurna. Adapun hadits Aisyah yang kita baca di bab ini, yaitu pembahasan kita hari ini, begitu Nabi tidak mau masuk sampai dikeluarkan, dikarenakan gambar makhluk bernyawa itu masih utuh, belum diapa-apai. Tapi apabila sudah diapa-apai, seperti dipotong dua, seperti yang dilakukan oleh Aisyah, atau dihapus berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib, Allah tada' suratan illa tamastaha, jangan kau biarkan ada satu gambar makhluk bernyawa pun kecuali kamu hapus. Para ulama menjelaskannya itu menghapus raman wajahnya itu sudah cukup. Nah, kalau ada yang menghapus seluruhnya lebih bagus lagi. Tapi kalau kiranya dia hanya cukup menghapus raman wajahnya sehingga tidak lagi terlihat sebagai makhluk yang bernyawa, maka itu mencukupkan. Nah, dan ini sekali lagi pendapatnya para ulama. Baik. Wa hadzal jam'u la budda minhu, kata Syekh Al-Albani, dan jamak penselarasan hadits ini adalah sesuatu yang harus. Li ziyadatil akhirah, berdasarkan tambahan riwayat terakhir. Fa innaha sharihatun fil man'i min istimal al-wisal al-musawwara walau kanat muntahana. Dikarenakan hadits tersebut, itu riwayat tersebut jelas dalam pelarangan menggunakan bantalan yang ada gambarnya, walaupun itu dalam rangka untuk dihinakan, diinjak-injak, ditaruh di atasnya pantat, ya diduduki maksudnya. Illa idza lam yumkin taghyiruha illa bi itlafi thawbi awil mata, kecuali apabila tidak memungkinkan untuk merubah gambar tadi kecuali dengan cara merusak pakaian itu atau benda tersebut. Faqad yuktafaru lidzalika muhafazatan 'alal mal, maka di sini dimaafkan. Artinya kalau kita hapus atau kita belah itu merusak dan menjadikan barang tadi tidak bisa lagi dimanfaatkan, kata beliau yuktafaru dzalik, maka di sini dimaafkan. Muhafazatan 'alal mal, dalam rangka untuk menjaga harta, agar harta itu tidak disia-siakan, dirobek langsung dibuang, dibeli mahal-mahal lalu dihancurkan, tidak. Tapi beliau mengatakan yuktafaru dzalika muhafazatan 'alal mal, tapi itu dimaafkan sebagai bentuk penjagaan terhadap harta. Nah, ini barakallahu fikum dua hadis. Kemudian kata beliau hadis yang ketiga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udanna 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia duduk di suatu sajian makanan yang berputar padanya minuman keras. Nah, siapa yang beriman, maka tidak boleh menghadiri sajian makanan yang padanya kemungkaran. Wa ala ma dzakarnahu jara alaihi amalus salafus salih. Maka berdasarkan apa yang telah kami sebutkan ini, berjalanlah pengamalan para salafus salih radhiyallahu anhum, yaitu mereka mengamalkan apa yang disebutkan. Mereka tidak akan menghadiri undangan yang dalamnya terdapat kemaksiatan, apakah makhluk gambar bernyawa, ataukah tukang potret yang memotret orang-orang, ataukah barakallahu fikum ada musik, atau ada seperti khamar, makanan-makanan yang diharamkan dan semisalnya. Wal amthilatu ala dzalika katsiratun jidda, dan contoh tentang hal ini sangatlah banyak, yaitu pengamalan para salaf bahwasanya mereka tidak akan menghadiri undangan yang padanya maksiat. Fa aqtasiru ala ma yahduruni al-an minha, maka aku akan cukupkan apa yang telah saya bisa hadirkan sekarang ini dari pengamalan-pengamalan tersebut. Minha, diantaranya an Aslam, dari Aslam Maula Umar, mantan budaknya Umar ibn Khattab. Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hina qadima Syam, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu tiba di negeri Syam, sana'alahu rajulun minan Nasara, bahwa seorang pria dari kalangan Nasrani membuatkan untuk Umar sajian makanan. Faqala li Umar, lalu dia berkata kepada Umar, inni uhibbu an taji'ani wa tukrimani anta wa ashabuk wa huwa rajulun min udhama'i Syam. Maka dia berkata kepada Umar, saya ingin senang kalau kamu datang kepada saya, engkau muliakan aku dan engkau dan juga para sahabatmu. Sementara dia adalah seorang pembesar negeri Syam. Orang Nasrani, tapi dia adalah pembesarnya. Faqalahu Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun berkata kepadanya, inna la nadkhulu kana isakum min ajli suwaril lati fiha. Sesungguhnya kami tidak akan masuk gereja-gereja kalian dikarenakan adanya gambar-gambar di dalamnya.
Nah, Umar bin Khattab seperti yang dilakukan oleh Nabi tidak mau masuk pada gereja yang di dalamnya ada undangan. Mereka diundang ke gereja. Baik. Dikarenakan adanya gambar makhluk bernyawa, patung Yesus lah, Bunda Maria atau misalnya yang mereka sebut. Nah, dengan artian kalau kiranya itu disingkirkan atau patung-patung itu dihancurkan dan berhala-berhala yang ada padanya itu tidak ada, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak akan merasa berkeberatan masuk ke dalam gereja. Ingat, boleh bagi seorang muslim masuk gereja sebagaimana orang kafir boleh masuk masjid kecuali Masjidil Haram. Dan keberadaan Umar bin Khattab bukan berarti begitu Umar bin Khattab masuk ke gereja nantinya dia akan dengar cerita-ceritanya atau ceramah-ceramahnya, tidak. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang menghadiri gereja. Nah, menghadiri gereja selama tidak ada kemungkarannya tidak masalah. Tapi bukan berarti mendiamkan kemungkaran yang mereka lakukan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian pembesar para pemerintahan dipanggil lakukan acara peresmian atau misalnya di gereja. Lalu yang berbicara siapa? Pastor, para pendeta yang menyebutkan akidah, keyakinan mereka, dan para pendengar yang muslim ini hanya diam tidak memberikan bantahan. Itu tidak jelas, tidak boleh. Itu jelas tidak diperkenankan. Namun kehadiran Umar bin Khattab, dia adalah seorang sahabat yang pengingkarannya jelas, bahkan dia siap untuk memenggal siapa saja yang menyelisih agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh kita berburuk sangka bahwa Umar bin Khattab masuk gereja lalu dengarkan ceramahnya mereka atau tidak. Tidak seperti itu. Melainkan bahwasanya apabila Umar bin Khattab masuk dan menghadiri gereja, maka dia tentunya akan mengingkari apa yang bisa dia ingkari, sebagaimana dia mengingkari gambar-gambar dan patung-patung yang ada di gereja yang menjadikan dia tidak mau menghadiri undangannya orang Nasrani. Baik. Yang kedua, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, anna rajulan sana'a lahu ta'aman, bahwa ada orang membuatkan untuk beliau makanan. Fada'ahu, lalu orang itu mengundang Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala, maka Abu Mas'ud bertanya, afil baiti surah, apakah dalam rumah ini ada gambar makhluk bernyawa? Qala na'am, apakah dalam rumah ada sesuatu dari makhluk bernyawa, berupa patungkah, ataukah gambarkah, ataukah lukisankah? Qala na'am, maka dia menjawab iya. Kenapa? Karena kalimat surah itu berlaku untuk patung, berlaku juga untuk gambar. Kalimat surah berlaku untuk yang 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, yang berbayangan atau yang tidak berbayangan. Qala na'am, maka dia mengatakan iya ada. Fa'aba ayadakhula hatta kasara surah thumma dakhala, maka Abu Mas'ud pun enggan untuk masuk rumahnya sampai patung yang ada itu dipatahkan atau gambar yang ada itu dirobek. Setelah itu beliau pun barulah masuk. Nah, ini gambaran dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-Imam al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i rahimahullah berkata, Abu Amr al-Auza'i, la nadkhulu walimatan fiha tiblun wala mi'zafun. Kami tidak akan mau memasuki walimahan yang pada walimahan tersebut terdapat tibul, drum, drum atau genderung. Wala mi'zafun, dan juga tidak akan memasuki walimahan yang dalamnya terdapat mi'zafun, alat-alat hiburan, alat-alat musik dan semisalnya. Nah, ini barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani pada adab yang ke-33, tarku hudurid da'wah allati fiha ma'siyah, tidak menghadiri undangan yang mana pada undangan tersebut terdapat kemaksiatan. Nah, naktab insyaallah subhanallahi wa bihamdihi.